Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan, yaitu membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan P per Q dengan B dan Q tidak sama dengan 0, akan terdapat salah satu hubungan berikut. Yang pertama, A per B lebih dari P per Q. Ditulis sebagai berikut. Berarti lambangnya seperti ini, A per B lebih dari P per Q. Yang kedua, A per B kurang dari P per Q. Jika ditulis lambangnya seperti ini. Yang C, A per B sama dengan P per Q. Jika ditulis lambangnya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A ya, gambar A itu ada bangun, di mana bangun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama diwarnai merah dan yang kedua tidak, sehingga jika ditulis dalam pecahan yaitu 1/2. Yang B dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 6 dan yang diwarnai 5, sehingga jika ditulis 5/6. Yang C yang diwarnai 2 dan yang dibagi berapa? 3. Berarti jika ditulis dalam pecahan yaitu 2/3. Yang D dibagi menjadi 5 dan yang diwarnai 2, sehingga jika ditulis dalam pecahan yaitu 2/5. Dari gambar tampak bahwa pecahan yang terkecil adalah yang terkecil berapa? Yang ini, iya, yang D, 2/5, lalu 1/2, lalu 2/3, lalu 5/6. Dan yang terbesar itu berapa? 5/6. Dengan demikian, hubungan yang dapat ditulis pada pecahan tersebut adalah 2/5 kurang dari 1/2 kurang dari 2/3 dan kurang dari 5/6. Cara membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama adalah dengan mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan senilai berpenyebut sama. Contoh, susunlah deretan pecahan 7/8, 1/6, dan 11/12 dalam urutan naik atau dari kecil ke besar. Jawab. Terlebih dahulu, samakan penyebutnya. Penyebut dari 7/8, 1/6, dan 11/12 berturut-turut adalah 8, 6, dan 12. KPK dari 8, 6, dan 12 adalah 24. Untuk menyusun deret pecahan tersebut, samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan KPK dari ketiga penyebut tersebut, sehingga 7/8 ini penyebutnya 8 kali berapa biar jadi 24, yaitu kali 3. Kalau penyebutnya dikali 3 maka pembilangnya juga, sehingga 7 kali 3 21, sehingga didapat 21/24. 1/6 penyebutnya 6 kali berapa biar jadi 24 kali 4. Kalau penyebutnya dikali 4 maka pembilangnya juga, sehingga 1 kali 4 sama dengan 4, sehingga didapat 4/24. Lalu 11/12 penyebutnya 12 kali berapa biar jadi 24 kali 2. Kalau penyebutnya dikali 2 maka pembilangnya juga, sehingga 11 kali 2 22. Nah, dari sini terlihat ya, yang paling kecil itu yang mana? Iya, yang 4/24, yaitu 1/6, lalu 21/24 yaitu 7/8, dan yang terbesar 22/24 yaitu 11/12. Jadi deretan pecahan tersebut dalam urutan naik adalah 1/6, 7/8, dan 11/12. Selanjutnya pecahan negatif. Pada gambar di atas, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan 1 menunjukkan titik untuk bilangan 1/2. Nah, ini ya. Dengan demikian, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan negatif 1, 0 dan negatif 1 menunjukkan bilangan negatif 1/2 yang merupakan lawan dari pecahan 1/2. Jadi, untuk setiap
pecahan positif A per B terdapat lawan dari pecahan tersebut yang merupakan pecahan negatif, yaitu negatif A per B. Contoh soal, berikan tanda kurang dari atau lebih dari pada pasangan pecahan berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Yang A, negatif 3/4, negatif 1/4. Yang B, 2/6, negatif 5/6. Penyelesaiannya, yang A, karena pada garis bilangan negatif 3/4 terletak di sebelah kiri negatif 1/4, maka negatif 3/4 kurang dari negatif 1/4. Semakin kiri bilangan itu pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil ya. Yang B, karena 2/6 bernilai positif dan lebih besar dari negatif 5/6, maka 2/6 lebih besar, simbolnya seperti ini, dari negatif 5/6. Pecahan campuran. Berikut ini akan dibahas tentang pecahan-pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, seperti 3/2, 7/3, dan 13/5. Pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut pecahan campuran. Contoh soal, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Yang pertama 7/3, yang kedua 13/5. Jawabnya 7/3. Itu kalau ditulis bisa seperti ini ya, sama dengan 5/3 ditambah 1/3. Nah, maaf, salah. Saya ulangi, nomor 1, 7/3 sama dengan jika ditulis 6/3 ditambah 1/3. Lalu 6/3 ini sama dengan 2 ya. Berarti 2/2 ditambah 1/3 sehingga didapat 2 1/3, atau 7/3 sama dengan 7 dibagi 3 berapa? 2, tetapi bersisa 1 sehingga 7/3 sama dengan 2 1/3. Yang nomor 2, 13/5 sama dengan 10/5 ditambah 3/5. 10/5 itu berapa? 2 ditambah 3/5 sehingga ditulis 2 3/5, atau 13/5. 13 dibagi 5 2, tetapi sisanya 3 sehingga 2 3/5. Sebaliknya, bilangan campuran atau pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa seperti contoh berikut. Nyatakan bilangan 2 5/6 sebagai pecahan biasa. 2 5/6 berarti 2 ditambah 5/6. Nah, kalau ini kan masih bilangan bulat ya. Kalau ditulis dalam pecahan berarti dengan syarat penyebutnya harus sama sehingga didapat menjadi 12/6 ditambah 5/6 sehingga jawabannya 17/6, atau 2 5/6 sama dengan 6 kali 2 ditambah 5. 6 kali 2 12 ditambah 5 17/6 jika digambar seperti ini. Dengan demikian pecahan campuran A, B, C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu A B per C sama dengan dalam kurung C kali A tutup kurung ditambah B per C. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.